Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar praktikum aplikasi komputer, menjelaskan tentang modul 1 sampai 9. Anggota kelompok kami beranggota yang pertama Muhammad Jainul Anwar Sidik dengan NIM 24500810095. Yang kedua ada Fatih Dafa Khairon Mustafa dengan NIM 24500811104. Yang ketiga ada Maulana Alwi Patsani dengan NIM 24500811120. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama ada konsep Microsoft Word 2010, yang kedua ada tata letak dokumen Microsoft Word 2010, yang ketiga ada desain dokumen Word, yang keempat melanjutkan desain Word, yang kelima penggunaan mail merge, yang keenam penulisan makalah ilmiah, yang ketujuh Microsoft Excel dasar, yang kedelapan melanjutkan Excel, yang kesembilan Microsoft PowerPoint. Modul pertama mempelajari konsep Microsoft Word 2010. Yang pertama, penggunaan antar muka Word seperti ribbon, tab, dan toolbar. Ribbon adalah bagian di atas dokumen yang berisi perintah-perintah penting yang dikelompokkan dalam tab. Tab utama pada ribbon ada home untuk pemformatan teks dan paragraf seperti ukuran font, gaya teks, dan spasi paragraf. Lalu ada insert untuk menyisipkan elemen seperti gambar, tabel, dan grafik. Lalu ada page layout untuk mengatur tata letak halaman seperti margin, orientasi, dan ukuran kertas. Lalu ada reference untuk membuat daftar isi, catatan kaki, dan daftar pustaka. Dan ada view untuk mengatur tampilan dokumen. Tab dan toolbar. Quick Access toolbar di atas ribbon berisi tombol untuk perintah penting seperti save, undo, dan redo. File tab membuka tampilan backstage untuk pengelolaan file seperti membuka, menyimpan, mencetak, dan pengaturan Word. Yang kedua, cara membuat, menyimpan, dan membuka dokumen. Membuat dokumen baru. Dari Quick Access toolbar, lalu klik tombol New atau buka File tab. Lalu New, pilih Blank Dokumen. Menyimpan dokumen. Klik File tab, lalu Save atau Save As untuk menyimpan dokumen pertama kali. Lalu pilih lokasi penyimpanan, beri nama file, dan tentukan format file, misalnya docx atau PDF. Lalu membuka dokumen yang sudah ada. Klik File tab, lalu klik Open, lalu arahkan ke lokasi file. Pilih dokumen yang diinginkan dan klik Open. Yang ketiga, pengaturan dasar dokumen. Margin adalah jarak antar teks dan tepi halaman. Untuk mengatur margin, pergi ke Page Layout tab, lalu margin, pilih margin standar, misalnya normal, atau buat pengaturan khusus dengan memilih Custom Margin. Orientasi halaman, pilih orientasi, lalu pilih portrait atau landscape. Untuk mengubah halaman, klik Page Layout tab, lalu Orientation, lalu pilih Portrait atau Landscape. Ukuran kertas, mengatur ukuran halaman seperti A4, letter, atau ukuran khusus. Klik Page Layout tab, lalu Size, lalu pilih ukuran kertas yang sesuai. Yang keempat, fitur melihat dokumen secara berdampingan dan zoom slider. Melihat dokumen secara berdampingan, fitur ini mempermudah perbandingan antara dua dokumen. Cara menggunakannya, buka kedua dokumen yang ingin dibandingkan, lalu pergi ke View tab, lalu klik View Side by Side. Lalu aktifkan Synchronous Scrolling untuk menggulir kedua dokumen secara bersamaan. Lalu ada Zoom Slider, terletak di kanan bawah layar pada status bar. Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen dengan menggeser slider ke kiri, zoom out, atau kanan, zoom in.
Untuk kembali ke ukuran 100%, klik tombol 100% di sebelah slider. Modul 2, mempelajari tata letak dokumen Microsoft Word 2010. Yang pertama, teknik memilih teks, menyalin dan menempelkan teks antar dokumen. Memilih teks, pilihan dasar. Klik dan seret mouse untuk melihat blok teks. Klik 2 kali pada kata untuk memilih kata tersebut. Klik 3 kali untuk memilih seluruh paragraf. Pintasan dari keyboardnya, Ctrl+A untuk memilih seluruh dokumen. Shift plus klik untuk memilih blok teks besar dengan cepat. Menyalin teks. Pilih teks lalu tekan Ctrl+C atau gunakan perintah copy di Home tab lalu clipboard. Menempelkan teks. Tempatkan kursor di lokasi baru lalu tekan Ctrl+V atau gunakan perintah paste di Home tab lalu clipboard. Gunakan fitur paste preview untuk melihat opsi tempel seperti keep short formatting atau merge formatting. Yang kedua, penggunaan pemformatan font dan paragraf. Pemformatan font, ukuran untuk mengubah jenis, ukuran atau warna teks. Pilih teks, lalu Home tab, lalu font group, lalu sesuaikan. Jenis font ada banyak, ada Arial, Times New Roman, dan lain-lain. Ukuran font juga ada banyak, ada 12 pt, 14 pt, dan lain-lain. Gaya font ada tebal atau bold, miring atau italic, garis bawah atau underline. Warna font, pilih warna teks dari palet. Pemformatan paragraf, mengatur spasi antar baris. Klik Home tab, lalu pilih paragraf group, lalu line and paragraph spacing. Lalu pilih spasi, misalnya 1.0 atau 1.5 atau 2.0. Mengatur indentasi. Klik paragraf group, lalu dialog box launcher, lalu atur indentation left atau right. Perataan teks. Pilih teks, lalu gunakan tombol align left, center, align right, atau justify. Yang ketiga, menyisipkan tabel, gambar, daftar berpoin atau bernomor, dan kolom teks. Cara menyisipkan tabel. Klik insert tab, lalu table, lalu pilih jumlah baris dan kolom menggunakan grid. Untuk mengedit, klik kanan table, lalu pilih insert untuk menambahkan baris atau kolom, atau delete untuk menghapusnya. Cara menyisipkan gambar. Klik insert tab, lalu pictures, lalu pilih file gambar dari komputer. Atur posisi gambar menggunakan wipe text, misalnya inline with text atau square. Daftar berpoin atau bernomor. Cara membuatnya, pilih teks, lalu Home tab, lalu paragraf group, lalu klik bullets atau numbering. Atur tingkat daftar menggunakan tombol increase atau decrease indent. Kolom teks, membagi teks menjadi beberapa kolom. Klik page layout tab, lalu columns, lalu pilih jumlah kolom. Misalnya 1, 2, atau lebih. Untuk menyesuaikan kolom, klik more column. Yang keempat, penggunaan fitur cetak dan preview dokumen. Print preview, sebelum mencetak, lihat pratinjau dokumen untuk memastikan tata letak sudah benar. Lalu klik File tab, lalu Print, lalu pratinjau muncul di panel kanan. Pengaturan cetak, tentukan halaman yang ingin dicetak. Klik Print All Page, atau Print Current Page, atau Custom Range, misalnya halaman 2-5. Pilih jumlah salinan dan printer. Cetak cepat atau Square Print. Tambahkan Square Print ke Quick Access Toolbar untuk mencetak dokumen dengan cepat tanpa membuka pratinjau.
Selanjutnya modul 3, mempelajari desain dokumen Word. Yang pertama, menggunakan tema, gaya teks, dan warna untuk membuat dokumen lebih menarik. Tema dokumen. Kumpulan gaya yang mengatur warna, font, dan efek dalam dokumen untuk memberikan tampilan konsisten. Cara menerapkan tema, klik Design tab, lalu Themes, lalu pilih tema yang tersedia. Setiap tema memengaruhi warna teks, tabel, grafik, dan elemen lainnya. Untuk mengatur warna dan font tema secara manual, klik Design tab, lalu Colors atau Font, lalu pilih kombinasi sesuai kebutuhan. Gaya teks adalah format yang sudah ditentukan atau predefined untuk judul, subjudul, atau teks biasa. Cara menggunakan gaya teks, klik Home tab, lalu Stylist Group, lalu pilih gaya misalnya heading 1, heading 2, dan atau normal. Anda juga dapat menyesuaikan gaya. Klik kanan gaya, lalu pilih Modify untuk mengubah font, ukuran, atau warna. Warna dokumen. Warna elemen dokumen dapat disesuaikan agar lebih menarik. Pilih teks atau objek, lalu gunakan opsi warna di Font Color atau Shape Fill. Yang kedua, mengatur format elemen seperti daftar isi, keterangan gambar, dan header atau footer. Daftar isi atau Table of Content membantu membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan gaya heading. Cara membuatnya, gunakan gaya heading, misalnya heading 1, heading 2 untuk setiap bagian dokumen. Lalu klik Reference tab, lalu Table of Content, lalu pilih format daftar isi lalu buat daftar isi yang diinginkan. Untuk memperbarui daftar isi, klik daftar isi, lalu pilih Update Table untuk memperbarui halaman atau struktur. Keterangan gambar atau caption. Keterangan gambar digunakan untuk menambahkan deskripsi pada tabel, gambar, atau grafik. Cara menambahkannya, pilih gambar atau tabel, lalu Reference tab, lalu Insert Caption. Lalu pilih label misalnya table atau figur dan tambahkan deskripsi. Header dan footer. Elemen ini digunakan untuk menambahkan informasi seperti nomor halaman, judul, atau logo di bagian atas atau bawah halaman. Cara menambahkannya, klik Insert tab, lalu Header atau Footer, lalu pilih template yang diinginkan. Untuk nomor halaman, klik Insert tab, lalu Page Number, lalu pilih lokasi atas, bawah, atau margin. Yang ketiga, menyusun tata letak dokumen dengan template atau desain yang lebih profesional. Template dokumen adalah dokumen yang sudah memiliki struktur dan desain tertentu untuk digunakan sebagai dasar dokumen baru. Cara menggunakan template-nya, klik File tab, lalu New, lalu pilih template bawaan atau unduh dari Office Online. Tata letak halaman. Untuk dokumen yang lebih profesional, atur margin, orientasi, dan kolom teks. Page Layout tab. Margin, pilih margin sesuai kebutuhan. Lalu orientation, pilih portrait atau landscape. Columns, bagi teks menjadi kolom untuk dokumen seperti brosur atau artikel. Penggunaan elemen visual, menambahkan tabel, grafik, atau gambar untuk mendukung isi dokumen. Lalu klik Insert tab, lalu pilih elemen seperti table, chart, atau picture. Selanjutnya modul 4. Lanjutan desain Word. Yang pertama, menambahkan dan mengelola komentar pada dokumen. Fungsi komentar. Komentar digunakan untuk memberikan catatan, saran, atau pertanyaan terkait bagian tertentu dalam dokumen. Fitur ini sangat bermanfaat dalam kolaborasi tim untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperhatikan. Lalu, cara menambahkan komentar.
Pilih teks atau bagian yang ingin diberi komentar. Klik Review tab, lalu New Comment. Sebuah kotak komentar akan muncul di sisi kanan dokumen di mana Anda dapat mengetik catatan Anda, lalu mengedit atau menghapus komentar. Klik pada komentar, lalu ketik ulang untuk mengedit. Untuk menghapus, klik komentar lalu delete di Review tab atau klik kanan komentar dan pilih Delete Comment. Lalu navigasi komentar. Gunakan tombol Next atau Previous di Review tab untuk berpindah antar komentar. Yang kedua, menggunakan fitur Track Change untuk melacak perubahan yang dibuat oleh tim. Fungsi Track Change, fitur ini memungkinkan Anda melacak semua perubahan yang dilakukan pada dokumen, seperti pengeditan, teks penambahan atau penghapusan. Setiap perubahan diberi tanda berbeda, misalnya garis merah di margin, sehingga dapat ditinjau dan diterima atau ditolak. Lalu cara mengaktifkan Track Change, Review tab, klik Track Change. Semua perubahan yang dilakukan setelah fitur ini diaktifkan akan tercatat. Lalu melihat perubahan. Pilih Review tab, lalu Tracking Group, kemudian Markup Option untuk menyesuaikan tampilan perubahan. Misalnya, hanya komentar atau semua perubahan. Lalu menerima atau menolak perubahan. Klik pada perubahan yang ditandai, klik Review tab, lalu Accept untuk menerima atau Reject untuk menolak perubahan. Gunakan tombol Next dan Previous untuk meninjau perubahan satu persatu. Lalu yang ketiga, menyusun ulang dan merevisi dokumen menggunakan pengaturan perubahan. Menyusun ulang dokumen, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memindahkan bagian-bagian dokumen, terutama jika dokumen memiliki heading. Klik View tab, lalu aktifkan Navigation Pane. Klik dan seret heading di panel navigasi untuk mengubah urutan bagian dalam dokumen. Lalu merevisi dokumen. Klik Review tab, lalu gunakan kombinasi Track Change dan komentar untuk mengelola revisi. Lalu pastikan semua perubahan telah diperiksa dengan menggunakan Accept All Changes atau Reject All Changes untuk menyelesaikan dokumen. Kemudian membandingkan versi dokumen. Untuk memilih perbedaan antara dua dokumen, klik Review tab, lalu klik Compare, lalu pilih Compare dokumen. Kemudian pilih dokumen asli dan dokumen yang direvisi, lalu klik OK. Word akan menampilkan hasil perbandingan dalam tampilan gabungan. Selanjutnya ada modul 6. Modul 5. Selanjutnya ke modul 5, penggunaan Mail Merge. Yang pertama, membuat surat label atau amplop untuk banyak penerima. Fungsi Mail Merge digunakan untuk membuat dokumen massal seperti surat label amplop yang dipersonalisasi untuk setiap penerima menggunakan data sumber seperti nama, alamat, atau informasi lainnya. Lalu proses membuat Mail Merge. Langkah pertama, membuka template dokumen. Buka Microsoft Word dan buat dokumen baru surat label atau amplop. Gunakan format dokumen sesuai kebutuhan. Lalu langkah kedua, memulai Mail Merge. Klik Mailing tab, lalu Start Mailing Merge, pilih jenis dokumen. Ada letters untuk surat, labels untuk label alamat, lalu envelopes untuk amplop. Langkah ketiga, menyambung ke daftar penerima. Klik Select Recipients, lalu pilih salah satu opsi. Tipe a new list, membuat daftar penerima secara manual. Use an existing list, gunakan file Excel, CSV, atau sumber data lainnya. Kemudian Cost from Outlook Contact, menggunakan kontak di Outlook. Lalu langkah keempat, menambahkan placeholder ke dokumen. Klik posisi di dokumen tempat data akan muncul. Gunakan Insert Match Field untuk menambahkan kolom dari sumber data, misalnya nama, alamat. Langkah kelima, menyelesaikan Mail Merge. Klik Finish and Merge, lalu pilih Edit Individual Dokumen, membuat dokumen gabungan untuk ditinjau. Print dokumen, langsung mencetak dokumen. Send email message,
mengirim melalui email jika diatur untuk pesan elektronik. Lalu poin kedua, menggabungkan data dari Excel atau sumber lainnya ke Word untuk menghasilkan dokumen yang unik untuk setiap individu. Poin kedua ini menyiapkan sumber data, contoh dengan Excel. Buat tabel data di Excel dengan kolom seperti first name, last name, address, dan lain-lain. Pastikan baris pertama adalah header, judul kolom. Lalu simpan file Excel sebagai format XLSX atau XLS. Menghubungkan Excel ke Word. Setelah memilih Use an Existing List dalam Mail Match, pilih file Excel. Jika dokumen Excel memiliki beberapa sheet, pilih sheet yang berisi data. Pastikan data ditampilkan dengan benar, tidak ada barisan kosong di antara data. Lalu menyesuaikan format data. Gunakan opsi Match File untuk memastikan kolom dari Excel sesuai dengan placeholder di dokumen Word. Lalu label dan amplop. Label atau amplop. Gunakan template untuk label atau amplop. Pilih tata letak label di Mailing tab, lalu ke label, lalu ke option. Pilih ukuran label, misalnya A4 atau ukuran standar lainnya. Selanjutnya modul 6, penulisan makalah ilmiah. Yang pertama, pembuatan daftar isi secara otomatis. Daftar isi adalah bagian penting dalam setiap makalah ilmiah karena memberikan gambaran umum tentang struktur dokumen dan memudahkan pembaca untuk menemukan bagian yang relevan. Di Microsoft Word, daftar isi dapat dibuat secara otomatis dengan cara berikut. Yang pertama, penggunaan gaya heading. Untuk memudahkan pembuatan daftar isi otomatis, pertama-tama Anda perlu menggunakan gaya heading yang tersedia di Word. Heading 1, heading 2, dan lain-lain. Gaya ini digunakan untuk memberikan format pada judul bab, subbab, dan sub-subbab. Lalu pilih teks yang akan dijadikan judul. Klik pada tab Home, pilih gaya heading yang sesuai. Heading 1 untuk judul bab utama, heading 2 untuk subbab, heading 3 untuk subbab, dan lain-lain. Kemudian membuat daftar isi. Setelah menerapkan gaya heading, langkah selanjutnya adalah membuat daftar isi. Tempatkan kursor di lokasi di mana daftar isi akan dimulai. Pilih tab Reference, lalu klik Table of Contents. Pilih salah satu gaya daftar isi otomatis yang disediakan oleh Word. Daftar isi akan terbentuk berdasarkan heading yang telah diterapkan. Daftar isi akan selalu diperbarui secara otomatis ketika Anda menambahkan atau mengubah heading dalam dokumen. Lalu, yang kedua, penulisan referensi, kutipan, dan daftar pustaka menggunakan fitur referensi di Word. Dalam penulisan makalah ilmiah, penting untuk memberikan kredit kepada sumber yang digunakan. Microsoft Word menyediakan fitur untuk mempermudah penulisan kutipan dan daftar pustaka. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menambahkan referensi. Pilih tab Reference di Word, lalu klik Insert Citation, lalu pilih Add New Source. Kemudian isi informasi sumber seperti penulis, judul, tahun, publikasi, dan jenis sumber, buku, artikel, jurnal, website, dan lain-lain. Word akan menyimpan referensi ini di pustaka referensi dokumen Anda. Kemudian menyisipkan kutipan. Tempatkan kursor di tempat yang Anda ingin sisipkan kutipan. Klik Insert Citation lagi dan pilih referensi yang sesuai daftar sumber yang telah ditambahkan. Word akan menambah kutipan sesuai dengan format yang Anda pilih. Misalnya APA, MLA, atau Chicago. Kemudian membuat daftar pustaka. Setelah menyisipkan kutipan, Anda dapat membuat daftar pustaka di bagian akhir dokumen. Pilih bibliografi pada tab Reference dan pilih gaya bibliografi yang sesuai dengan format yang diinginkan. Kemudian daftar pustaka akan dihasilkan secara otomatis berdasarkan referensi yang telah Anda masukkan dan kutipan dalam dokumen. Lalu, ketiga, pengaturan format paragraf, gambar, tabel, dan elemen lainnya sesuai standar penulisan ilmiah.
Penulisan ilmiah memiliki standar tertentu untuk mengatur format. Berikut adalah pengaturan format yang umum digunakan dalam penulisan akademik. Yang pertama, ada paragraf. Gunakan spasi 1,5 atau spasi ganda untuk seluruh teks dokumen, kecuali untuk kutipan panjang atau catatan kaki. Atur margin dokumen menjadi 1 inci atau 2,54 cm pada semua sisi. Gunakan font Times New Roman ukuran 12 pt untuk teks utama. Indentasi biasanya di setiap paragraf diawali dengan indentasi tab sekitar 1,27 cm atau 0,5 inci untuk penulisan yang lebih rapi. Kemudian ada gambar. Gambar harus disisipkan menggunakan menu insert, kemudian picture, dan diatur agar sesuai dengan ruang dokumen. Setiap gambar harus dilengkapi dengan caption, judul gambar, yang biasanya ditempatkan di bawah gambar tersebut. Gambar harus relevan dengan topik dan dijelaskan dalam teks. Kemudian tabel. Tabel harus disusun dengan jelas dan mudah dibaca. Gunakan insert, kemudian table untuk menyisipkan tabel. Setiap tabel harus dilengkapi dengan caption, judul tabel di atasnya. Tabel harus terformat rapi dengan teks dalam kolom tidak terpotong dan ukuran font konsisten. Kemudian elemen lainnya. Untuk elemen lain seperti daftar pustaka, referensi, atau catatan kaki, Anda dapat menggunakan fitur di Word yang secara otomatis membantu dalam penyusunan format yang sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Gunakan fitur footnotes atau endnotes untuk catatan kaki yang memberikan penjelasan tambahan tanpa mengganggu alur utama. Selanjutnya yaitu modul 7 menjelaskan tentang Microsoft Excel dasar. Yang pertama adalah cara memasukkan data, menyimpan, dan mengatur lembar kerja. Excel memungkinkan pengguna untuk mengelola data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Excel memahami cara memasukkan data dan mengatur lembar kerja. Berikut adalah langkah-langkah dasarnya. Yang pertama adalah memasukkan data. Setiap kotak dalam Excel disebut sel. Setiap sel berada pada titik persilangan antar baris dan kolom. Pilih sel yang diinginkan dengan mengkliknya, kemudian ketikkan data yang ingin dimasukkan. Bisa berupa teks, angka, tanggal, dan lain-lain. Setelah mengetik data, tekan Enter untuk berpindah ke sel berikutnya. Atau tekan Tab untuk berpindah ke sel sebelah kanan. Kedua yaitu menyimpan lembar kerja. Untuk menyimpan lembar kerja, kita bisa memilih klik File lalu Save As untuk menyimpan dengan nama dan lokasi berbeda, atau klik File terus klik Save untuk menyimpan perubahan pada file yang sudah ada. Pilih lokasi penyimpanan, misalnya komputer atau cloud seperti OneDrive, dan beri nama file. Format default untuk file Excel adalah XLSX yang dapat dibuka dengan versi Excel terbaru. Selanjutnya yaitu mengatur lembar kerja. Anda dapat menambahkan atau menghapus lembar kerja atau sheet di dalam file Excel. Klik kanan pada typeset di bagian bawah layar untuk menambahkan, menghapus, atau mengganti nama sheet. Untuk mengatur tampilan, Anda bisa melakukan zoom in atau zoom out menggunakan slider di bagian bawah kanan layar untuk menyesuaikan ukuran baris dan kolom dengan cara menggeser batas antara nomor baris atau huruf kolom. Kedua, penggunaan formula sederhana untuk perhitungan. Excel sangat kuat dalam perhitungan data menggunakan berbagai formula dan fungsi. Berikut adalah beberapa formula dasar yang sering digunakan, yaitu untuk menentukan penjumlahan di dalam Excel menggunakan rumus SUM. Selanjutnya untuk mencari rata-rata menggunakan rumus average. Dan untuk pengurangan subtraction bisa menggunakan tanda kurang di bagian keyboard. Lalu untuk perkalian dan pembagian sama. Dalam penerapannya kita bisa mengklik sama dengan, lalu masukkan rumus-rumus tersebut. Ketiga, pemformatan data seperti warna, border, dan penggunaan kolom atau baris. Pemformatan adalah cara untuk membuat data lebih mudah dibaca dan menarik di Excel. Anda bisa menggunakan berbagai alat pemformatan seperti
Pemformatan warna, mengubah warna teks dan latar belakang. Pilih sel yang ingin diformat. Kemudian, pilih tab Home dan gunakan opsi Font Color untuk mengganti warna teks atau Fill Color untuk mengganti warna latar belakang sel. Anda juga bisa menggunakan conditional formatting untuk memberi warna berdasarkan nilai tertentu. Misal, memberi warna merah untuk nilai lebih kecil dari 50. Selanjutnya, pengaturan border. Untuk menambahkan garis tepi pada sel, pilih sel yang ingin diberi border. Kemudian, pilih icon borders di tab Home dan pilih jenis border yang diinginkan. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan border pada seluruh rentang sel atau hanya sebagian untuk membuat tabel lebih rapi. Selanjutnya, pengaturan kolom dan baris. Pertama, mengubah ukuran kolom dan baris. Untuk mengubah ukuran kolom dan baris, arahkan kursor ke atas antara kolom atau baris, misal antara kolom A dan B. Lalu seret batas tersebut untuk menyesuaikan ukuran. Anda juga bisa mengubah ukuran kolom atau baris secara otomatis dengan memilih kolom atau baris yang ingin diubah, lalu klik Format Auto Fit Column Width untuk kolom dan Auto Fit Row Height untuk baris. Selanjutnya, pengubahan sel atau merge sel. Untuk membuat judul atau header yang lebih besar, Anda bisa menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Pilih sel-sel yang ingin digabungkan, lalu klik Merge and Center di tab Home. Ini berguna untuk menata tampilan dokumen atau tabel. Selanjutnya, modul 8 mengenai Excel lanjutan. Pada modul ini, Anda menjelaskan tentang yang pertama, sorting dan filtering data. Sorting atau penyortiran dan filtering atau penyaringan memungkinkan Anda untuk mengorganisir data dalam urutan yang lebih mudah dipahami dan mengisolasi data yang relevan. Yang pertama adalah penyortiran. Sorting digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu, baik berdasarkan angka, teks, ataupun tanggal. Untuk melakukan penyortiran, pilih rentang data yang ingin diurutkan, termasuk header jika ada. Kemudian, pilih tab data, klik sort, pilih kolom yang ingin digunakan untuk penyortiran, dan tentukan urutan. Lalu, Anda juga bisa mengurutkan berdasarkan lebih dari satu kolom, misal pertama berdasarkan nama dan kemudian berdasarkan tanggal. Kedua, filtering atau penyaringan. Filtering digunakan untuk menyembunyikan data yang tidak relevan dan hanya menampilkan data yang memenuhi ketentuan tertentu. Untuk memfilter data, filter rentang data atau tabel yang ingin difilter. Pertama, pilih tab data, lalu klik filter. Setelah filter diterapkan, panah kecil akan muncul di setiap header kolom. Klik panah tersebut untuk memilih kriteria penyaringan, seperti memilih hanya angka lebih besar dari 50 atau memilih kategori tertentu dalam kolom teks. Anda dapat menggunakan filter untuk menyaring data berdasarkan teks, angka, tanggal, atau kriteria kostum lainnya. Kedua, menggunakan fungsi seperti lookup, lookup, dan if. Fungsi-fungsi ini sangat berguna untuk mencari data yang pembuatan logika kondisional. Lookup atau vertical lookup. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai dalam kolom pertama dari rentan atau tabel yang menggunakan nilai di kolom yang sama pada baris yang sesuai. Sintaks dasar menggunakan rumus lookup. Selanjutnya ada lookup atau horizontal lookup. Rumus ini mirip dengan lookup, namun mencari data secara horizontal atau per baris. Selanjutnya ada if function. Fungsi if digunakan untuk menguji suatu kondisi dan mengembalikan nilai berbeda berdasarkan hasil pengujian, benar atau salah. Yang ketiga, membuat dan menganalisis data menggunakan pivot table. Pivot table adalah alat yang sangat kuat di Excel untuk menganalisis dan merangkum data yang besar dengan cara yang lebih mudah dipahami. Cara membuat pivot table. Pilih rentan data yang ingin Anda analisis, pilih tab Insert, lalu klik Pivot Table.
Dalam dialog box yang muncul, pilih apakah pivot table akan dibuat dalam lembar kerja yang baru atau lembar kerja yang sama. Klik OK. Pivot table filed list akan muncul di sisi kanan. Anda dapat memilih kolom untuk ditempatkan di bagian rows, kolom, values, dan filter. Rows yaitu kolom yang ingin Anda tampilkan sebagai baris. Kolom yaitu kolom yang ingin Anda tampilkan sebagai kolom. Values adalah data yang ingin Anda analisis, misalnya jumlah atau rata-rata. Filters adalah opsi untuk menyaring data tersebut. Keempat adalah conditional formatting untuk menyortir data tertentu. Conditional formatting memungkinkan Anda untuk mengubah formasi sel berdasarkan nilai atau kondisi tertentu, yang sangat berguna untuk menyortir data yang memenuhi kriteria tertentu. Cara menggunakan conditional formatting. Pilih rentan sel yang ingin Anda format, pilih tab Home, lalu klik conditional formatting. Pilih jenis format yang diinginkan, misalnya Highlight Scale Rules, untuk menyortir nilai lebih besar atau lebih kecil dari suatu angka, dan sebagainya. Selanjutnya, modul 9 menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Materi pertama yaitu menyisipkan teks, gambar, grafik, dan elemen visual lainnya. Menyisipkan teks bisa menggunakan text box. Untuk menambahkan teks ke slide, Anda bisa memilih menu Insert, lalu pilih text box, klik pada slide di mana Anda ingin menambahkan teks, lalu ketikkan teks yang diinginkan. Anda juga bisa memformat teks menggunakan berbagai pilihan font, ukuran, warna, dan gaya dari tab Home. Title and Content Layout. PowerPoint menyediakan berbagai layout slide seperti title slide dan title and content yang memungkinkan Anda menambahkan judul dan konten teks dalam area yang telah ditentukan. Lalu menyisipkan gambar. Untuk menambahkan gambar, pilih tab Insert, lalu Picture. Anda bisa memilih gambar dari file komputer atau gambar dari internet. Setelah gambar disisipkan, Anda dapat mengubah ukuran, memindahkan, atau mengatur posisi gambar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menyisipkan grafik dan diagram. Chart atau grafik. Untuk menambahkan grafik, pilih menu Insert, lalu Chart. Pilih jenis grafik yang sesuai dengan data yang ditampilkan. Setelah memilih grafik, PowerPoint akan membuka Microsoft Excel untuk memasukkan data. Smart Art. Untuk menambahkan elemen visual yang lebih kompleks seperti diagram alur atau hierarki, pilih Insert, Smart Art. Anda bisa memilih berbagai desain yang tersedia untuk menggambar ide secara visual. Shapes. PowerPoint juga memungkinkan Anda menambahkan berbagai bentuk seperti persegi panjang, lingkaran, panah, dan lainnya melalui menu Shapes. Bentuk ini dapat digunakan untuk membuat diagram, menggaris bawah teks, atau menambahkan elemen visual yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu menyisipkan video dan audio. Untuk menambahkan media seperti video atau suara ke dalam slide, pilih Insert, lalu Video, atau Insert, lalu klik yang audio. Anda bisa menambahkan video dari file lokal, YouTube, atau sumber lainnya. Setelah menambahkan media, Anda dapat mengatur pemutaran otomatis atau manual, serta pengaturan volume dan format. Lalu yang kedua yaitu menggunakan fitur tools untuk mengedit gambar seperti crop dan resize. Setelah menyisipkan gambar, Anda dapat melakukan berbagai pengeditan seperti alat fitur tools di PowerPoint. Resize gambar. Untuk mengubah ukuran gambar, klik gambar yang ingin diubah. Anda akan melihat kotak pemegang handles di sekitar gambar. Seret kotak pemegang di sudut untuk memperkecil atau membesar gambar secara profesional. Jika Anda ingin mengubah ukuran gambar tanpa mempertahankan proporsi, seret kotak pemegang pada sisi gambar. Mengcrop gambar. Untuk memotong atau mengcrop bagian gambar yang saya inginkan, pilih gambar, lalu klik tab Picture Tools.
yang muncul di bagian atas layar dan pilih bagian crop. Seret pegangan pemotong untuk memilih bagian gambar yang ingin dipertahankan dan klik di luar gambar untuk mengkonfirmasi crop. Selanjutnya yaitu pengaturan gaya gambar. Anda dapat memberikan efek pada gambar dengan memilih berbagai picture styles di tab Picture Tools. Gaya ini termasuk border, bayangan, dan efek lainnya. Artistic Effect juga memungkinkan Anda untuk memberikan efek artistik seperti menjadikan gambar terlihat seperti lukisan atau sketsa. Brightness and Contrast untuk menyesuaikan kecerahan kontras atau suatu gambar. Pilih gambar dan kemudian klik Picture Tools, Format, dan pilih Corrections. Anda bisa memilih preset atau menyesuaikan manual. Selanjutnya yaitu Remove Background. Fitur Remove Background memungkinkan Anda menghapus latar belakang gambar dan membuat gambar lebih bersih. Pilih gambar, klik Picture Tools, lalu Format, lalu pilih Remove Background. PowerPoint akan mencoba mendeteksi area latar belakang untuk dihapus. Anda bisa menyesuaikan area yang ingin dipertahankan atau dihapus. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengatur animasi dan transisi slide untuk presentasi yang lebih dinamis. Animasi dan transisi sangat penting untuk membuat presentasi lebih menarik dan membantu audiens tetap terfokus. Animasi untuk elemen di slide. Untuk memberikan animasi pada teks, gambar, grafik, atau elemen lainnya, pilih objek yang ingin dianimasikan, kemudian klik tab Animation. PowerPoint menyediakan berbagai jenis animasi seperti fade, fly-in, wipe, dan banyak lagi. Pilih animasi yang sesuai untuk elemen yang ingin diberikan efek. Anda juga dapat mengatur animation pen untuk menyesuaikan urutan animasi dan durasi masing-masing animasi. Klik animation pen untuk membuka pen yang memungkinkan Anda untuk mengatur waktu animasi dan urutan tampilnya. Selanjutnya menambahkan efek masuk dan keluar. Animasi dapat diaplikasikan untuk memunculkan objek atau menyembunyikan objek. Anda dapat mengatur efek animasi untuk elemen yang muncul atau hilang sesuai keinginan Anda. Efek option memungkinkan Anda untuk menyesuaikan arah animasi seperti animasi teks yang muncul dari kiri, kanan, atas, atau bawah. Mengatur kecepatan animasi. Kecepatan animasi dapat diatur dengan memilih duration di tab Animation. Anda bisa memilih durasi yang lebih cepat atau lebih lambat sesuai dengan gaya presentasi yang diinginkan. Transisi antar slide. Transisi adalah efek yang digunakan saat berpindah dari slide satu ke slide berikutnya. Pilih tab Transition untuk memilih jenis transisi seperti fade, push, wave, dan lainnya. Anda dapat menyesuaikan durasi transisi dengan mengubah pengaturan duration. Lalu sound. Anda juga dapat menambahkan suara pada transisi slide seperti suara klik atau suara lainnya. Untuk menerapkan transisi yang sama pada semua slide, klik Apply to All setelah memilih transisi. Selanjutnya pengaturan waktu animasi dan transisi. Anda dapat mengatur waktu animasi dan transisi agar otomatis berjalan atau dikendalikan oleh klik pilih After di bagian Timing untuk menentukan waktu transisi atau animasi dimulai secara otomatis setelah durasi tertentu. Untuk presentasi yang lebih dinamis, Anda dapat mengatur animasi dan transisi untuk terjadi secara bersamaan atau berurut-urut dengan mengatur Start on Click with Preface atau After Preface di panel Animation. Jadi kesimpulan dari seluruh tugas besar aplikasi komputer itu, modul aplikasi komputer ini mencakup berbagai keterampilan pengguna Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Di Word kita dapat mempelajari antarmuka, pengaturan tata letak, penyimpanan dokumen, konversi format, serta keterampilan dasar hingga lanjutan seperti desain dokumen, merge, dan pembuatan dokumen format
Di Excel kita mempelajari dasar tabel dan rumus hingga fitur analisis data lanjutan seperti sorting, filtering, dan pivot table. Dan di PowerPoint juga kita dapat mempelajari cara membuat presentasi profesional dengan menggunakan alat desain dan penyisipan gambar. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.